pemirsa, selamat pagi, selamat datang di AS Today. Apa kabarnya siapa hari ini? Baik, senang sekali. Ini adalah siaran perdana saya di iNews Today bersama Pram Senjaya. Ya, wajah baru ada Syafati Suryo, pemirsa. Biasa Syafa ini di sore ke malam hari, sekarang pindah ke pagi sampai siang hari. Bisa melihat matahari pagi setiap hari. Ternyata indah dan seru sekali ya. Menyenangkan ya? Iya, menyenangkan, lebih seger. Jalan pagi hari ini. Walaupun macet banget ya tadi pagi ya. Benar-benar jalanan itu stuck. Banyak mobil, motor antre di hampir sepanjang jalan. Benar banget pemirsa, nggak hanya antrian kendaraan pemirsa, bahkan tadi di halte-halte busway juga Transjakarta itu banyak orang sudah menumpuk pemirsa. Apalagi kalau naik kereta pagi-pagi ternyata sumpek ya, udah kayak tumpukan ikan di kaleng sarden kali ya. Nah, bener banget pemirsa. Mungkin karena ini hari Senin ya. Hari Senin biasanya orang kan benci hari Senin, tapi kita tetap harus semangat. Harus semangat. Karena semangat bukanlah pilihan, tapi juga keharusan. Apapun yang terjadi, harus tetap semangat. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Ya pemirsa, untuk di informasi awal ini kami juga memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Dan dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai ada temuan ulat Pram di menu makanan bergizi gratis. Aduh, lagi-lagi ada yang lalai nih, di kecolongan nih. Jangan sampai anak-anak kita yang harus belajar malah sakit-sakitan. Ya, ini pengawasannya perlu diperketat lagi. Baik, bersama saya Syafati Suryo. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama ini dari anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto yang meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur kemarin siang. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala. Suasana kepanikan ini terjadi di panggung acara Halal Bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, Ketua Panitia kita yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brando, terima kasih. Selamat jalan Brando. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ya, Pram ini wafat dalam tugas. Kami turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Ini juga sebagai warning mungkin untuk kita semua pemirsa di segala banyak kegiatan aktivitas yang kita punya, kesehatan adalah yang paling utama. Ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan. Jangan lupa udah sarapan dan banyak hari minum ini. air putih. Ya, udah sarapan hari ini? Sudah dong. Minum air putih ini harus ya. Untuk memulai hari yang panjang harus sarapan. Kita harus lebih mengontrol diri lagi. Sebanyak apapun, sepadat apapun aktivitas kita, kesehatan yang paling utama. Betul. Kita ke informasi selanjutnya, Pram dan pemirsa. Viral aksi kejar-kejaran mobil patroli dengan mobil minibus yang ditumpangi 4 pelaku curanmor di ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Ya, pemirsa, komplotan pencuri ini menabrak sejumlah kendaraan dengan kerusakan beragam. Saat proses evakuasi, 2 pencuri sempat kabur membawa mobil patroli sebelum akhirnya dihakimi massa yang geram. Harusnya kabur kemana? Ya. Viral video mobil minibus dan mobil patroli kejar-kejaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke jalur Pantura Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya mobil minibus berwarna putih berpenumpang 4 orang melaju zigzag kencang dan ugal-ugalan di jalan hingga merusakkan pengendara lain. Polisi PJR yang tengah patroli curiga minibus itu berisi kawanan pencuri setelah dilakukan pengejaran dan peringatan namun tak diindahkan para pelaku. Minibus melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lain dan terhenti usai menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura, Jatisari, Balunggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 4 pelaku yang berada dalam mobil, 2 diantaranya terluka parah. Saat proses evakuasi, alih-alih menyerah, 2 pelaku lain justru berupaya kabur menggunakan mobil patroli, namun gagal dan dihakimi massa hingga kritis. Yang membahayakan bagi kendaraan lain. Pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas PJR untuk diberhentikan, namun kendaraan tersebut tidak mengindahkan, lanjut menancap gas berkecepatan tinggi keluar ke daerah Dawan. Korban yang mengalami luka ringan itu mencoba merampas atau melarikan diri kendaraan mobil petugas patroli Polsek Jatisari dengan melawan arus. Salah seorang pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dalam melancarkan aksinya. Keempat pelaku kini dalam penanganan medis di Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari. Kasus pencurian mobil diselidiki Polres Karawang serta mengungkap jaringan komplotan pencuri lainnya karena terdapat banyak plat mobil, kendaraan, dan kunci di dalam mobil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ayus melaporkan. Ya, Pram dan pemirsa, bagi Bapak Ibu pengemudi taksi maupun ojek online ini harus lebih waspada karena peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi ya, Pram. Sering kali terjadi ya, bahkan rawan sekali di malam hari pemirsa. Oleh karena mungkin Bapak Ibu yang mungkin membawa kendaraan untuk jasa supir seperti itu harus mungkin mencurigai gerak-gerik si penggunanya seperti apa. Ada modus-modus yang aneh nggak untuk mengawasi lagi, apalagi untuk yang perempuan untuk tidak berkendara di malam hari kali ya. Baik, demi keselamatan ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir resmi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, ini modus pelaku mengambil motor di parkiran dengan keluar lewat pintu masuk dibantu rekannya yang seolah seperti pengunjung yang akan masuk. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari rekaman kamera pengawas yang merekam seorang pengendara motor akan memasuki area parkir melewati pintu masuk stasiun. Namun rupanya itu hanya taktik untuk membantu rekannya keluar dengan membawa kabur motor curian. Ketika pelaku mengetep portal masuk dengan menggunakan kartu uang elektronik, pelaku utama yang telah bersiap untuk kabur langsung keluar saat portal terangkat. Keduanya berhasil kabur dengan lancar membawa sepeda motor curian milik seorang pengunjung. Aksi curanmor ini terjadi di area parkir resmi Stasiun Gambir. Selain meminta maaf dan telah memproses kejadian tersebut, pihak KAI Servis juga akan mengganti sepeda motor milik korban. Kita sebenarnya awalnya memberikan space yang luas untuk pintu masuk itu agar penumpang yang masuk tap-in nyaman. Ternyata kita melihat dari CCTV itu disalahgunakan gitu. Jadi kejadian kemarin itu terlihat motor tap in tapi dia tidak masuk, justru temannya keluar.
Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak KAI Service langsung melakukan evaluasi dengan mensiagakan petugas di pintu masuk area parkir selama 24 jam. Aduh, ini ada-ada aja ya. Pikiran orang ya. Pinter sih, memang pinter pemirsa, cerdik, cuma disalahgunakan seperti itu. Modusnya semakin beragam, licik ya, semakin beragam para pelaku curanmor ini. Padahal itu stasiun Gambir yang jelas-jelas ada palang untuk keluar pintu masuknya. Itu sebegitu ramainya, juga, bisa kecolongan juga ya. Nah, mungkin antisipasinya bagi kita pemilik pengendara, apalagi kendaraan roda 2, selain dikunci, ada kunci ganda lagi. Udah digembok, dirantai lagi kalau bisa. Pengamanan di parkiran juga harus lebih diperketat lagi ya. Benar banget ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini polisi menggerebek rumah produksi narkotika di Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Ya, polisi menangkap pelaku yang berprofesi sebagai koki hotel bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray. Sandi bersama 2 orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH, MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, Pram, ternyata selain bisa bikin makanan juga bisa membuat narkoba. Narkoba pemirsa. Aduh, gimana ya? Ini keahlian yang disalahgunakan ya. Bintang 5 sebenarnya sudah bagus, punya keahlian memasak. Kenapa harus memasak narkoba? Kenapa nggak buka warung-warung makan di luar sana aja? Harga murah, cuman nikmat rasanya. Harga kaki 5, cuman rasanya bintang 5 pemirsa. Kita ingat kembali pemirsa, kalau narkoba ini merusak sekali ya. Selain merusak organ fungsi tubuh kita, juga merusak masa depan pengguna. Betul sekali. Ya pemirsa, seorang penjual makanan di sekolah dasar menjadi korban penyiraman air keras di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini pemirsa, pelaku dan korban merupakan saudara angkat. Dari rekaman video warga ini, 2 pria berkelahi di halaman SD Ilir Timur 1 Palembang dan sempat dilerai warga. Namun 1 orang terkena siraman air keras. Bagus yang terkena siraman air keras melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Bagus mengalami luka bakar pada bagian leher hingga dada sebelah kiri. Perkelahian berawal dari kipas angin yang ditanyakan Bagus pada pelaku, namun tiba-tiba pelaku menyerang korban. Benar di kipas aku katanya. Oh, dia nanya kipas angin. Yang melusak. Terus? Langsung menyok, mukul? Ya, menyok. Di mana dipukulnya? Mau nangkis, ditangkis. Pelaku sebelumnya tinggal di rumah korban namun diusir setelah memasuki kamar anak perempuan. Terjadi? Ya mungkin sakit hati Pak dia juga. Kenapa sakit hati, kenapa? Karena kami usir dari rumah ya Pak. Bapak usir dari rumah, kenapa diusir Pak? Karena dia kan pernah masuk ke rumah kamar anak di situ Pak. Kasus ini masih ditangani Polda Sumatera Selatan, sementara korban masih menjalani rawat jalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan.
Jadi lebih baik kipas anginnya dipakai untuk ngademin hati dan pikiran deh ya, supaya tidak mudah emosi jadinya berantem deh ya. Jangan mengedepankan emosi pemirsa, apapun bisa dibicarakan dengan baik-baik yang nanti ujung-ujungnya berakhir dengan penyesalan. Betul. Pemirsa, ini ada seorang karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ada seorang karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat ini meninggal dunia usai menjalani operasi di jari tangan. Ya, keluarga korban ini menduga ada kejanggalan dalam prosedur medis karena korban dioperasi tanpa seizin keluarga dan kemudian kritis usai dioperasi. Viral di media sosial kisah karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat yang meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Peristiwa bermula saat korban Kintan Juniasari yang merupakan karyawati sebuah pabrik terluka di tangannya ketika sedang bekerja Sabtu pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fikri Medika. Menurut keluarga korban, dokter mengoperasi 3 jari tangan korban yang terluka tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Usai tersadar dari bius pasca operasi, kondisi korban semakin melemah hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Saya tunjukkan ke rumah sakit Fikri. Kosambi, saya juga ketemunya pas di rumah sakit. Nanti saya sudah di rumah sakit, udah di IGD, di ruang IGD. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkinnya pengobatan di rumah sakit. Itu jam 9, sekitar jam 10-an, udah diganti perban, diimpus. Itu masih di ruang IGD. Kita masih sempat ngobrol bareng, emang kondisi adik saya nggak kenapa-napa. Kalau kondisi dia masih nggak ada sakit apa-apa. Kalau dia dari luka juga sebenarnya nggak ada luka patah atau potong, Pak, nggak ada. Itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja, gitu. Kena mesin pres gitu kena. Usai mendapat laporan, Dinas Kesehatan Karawang mendatangi pihak rumah sakit untuk menggali keterangan terkait penyebab kematian korban. Intinya gini, itu lagi ditelusur meninggalnya kenapa. Tapi kita ketahui semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan, atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke Wiki. Saya belum melaporan. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bersedia untuk dimintai keterangan lantaran masih melakukan pemeriksaan internal. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita bisa lihat bersama, kasus ini pun menyoroti pentingnya komunikasi transparan antara tenaga medis, pasien, dan juga keluarga pasien. Tadi sebelumnya digarisbawahi adalah pihak rumah sakit tidak mendapatkan persetujuan untuk operasi untuk si pasien tersebut. Seperti itu. Semoga segera ada penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit mengenai duduk perkara masalah ini ya, Pram. Ya, diperlukan evaluasi secara menyeluruh ya tentang prosedur medis agar kejadian ini tidak terulang kembali. Iya.
Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang perempuan berusia 22 tahun di Aceh mengalami penyakit langka yang tidak kunjung sembuh. Ini pemirsa, ini berasal dari keluarga miskin, membuat perempuan bernama Siti Maisura hanya bisa terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Siti Maisura, 22 tahun, anak yatim dari keluarga miskin di Kabupaten Aceh Besar ini hanya bisa terbaring lemas serta menahan rasa sakit akibat penyakit langka yang dideritanya sejak 9 bulan lalu. Siti, mahasiswi semester 8 UIN Araniri Banda Aceh ini tinggal bersama ibunya dengan segala keterbatasan. Bahkan ibu dari Kartini juga telah menahun mengalami penyakit kaki gajah yang tidak kunjung pulih hingga sekarang. Saat awal jatuh sakit, Siti sempat dibawa beberapa kali ke Rumah Sakit Satelit Aceh Besar dan Rumah Sakit Uza Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut sang ibu, Siti sempat didiagnosis menderita sakit pada paru-parunya. Namun kini ibunya tidak ada lagi biaya untuk kebutuhan berobat ke rumah sakit dan hanya mengandalkan pengobatan tradisional di kampung. Karena sejak suaminya meninggal pada tahun 2021 lalu, untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja, Kartini dan anaknya hanya mengandalkan pemberian bantuan dari warga dan sanak saudara saat musim panen padi tiba. Paru-paru hari itu waktu di Satelit, ada di cairannya disedot ada setengah buah besar. Kartini berharap ada pihak yang bersedia memberikan bantuan untuk pengobatan anak sematawayangnya agar dapat sehat kembali seperti semula. Dari Aceh Besar, Syukri Anyus melaporkan. Ya, semoga segera ada bantuan dari Pemda setempat untuk mengobati penyakit ini agar bisa segera pulih ya Pak. Semangat untuk Siti dan keluarga, semua pasti ada jalannya dan semoga informasi kita tayangkan tadi ini didengar sama pemerintah setempat ya. Pemirsa, viral di media sosial, siswa SMP Negeri 1 Barangka temukan ulat dalam menu makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Di pihak sekolah pemirsa telah melaporkan hal ini kepada penyedia MBG dan meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi agar siswa tak mengalami keracunan. Ada ulat, Don. Berangkat. Gimana nih Prabowo? Ini makan berulat Prabowo. Makanan apa nih Cok? Coba lihat. Lihat. Menu program makan bergizi gratis atau MBG dikeluhkan siswa setelah ditemukannya ulat dalam menu yang disajikan. Dalam video yang berdurasi 22 detik tampak ulat terlihat di menu sayur. Salah satu siswa terlihat mengambil ulat tersebut lalu mengangkat untuk memperlihatkannya pada kamera agar terlihat jelas. Insiden terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Muna Barat, tepatnya di SMP Negeri 1 Barangka. Pihak sekolah melaporkan hal ini kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyedia MBG di SMP Negeri 1 Barangka. Mereka meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis agar siswa tak alami keracunan. Harapan saya barangkali hanya kepada pihak penyedia. Dan itu barangkali ada pihak-pihak yang berkompeten tentang hal itu agar ke depan tidak terjadi lagi barangkali hal-hal yang seperti itu. Sementara itu penyedia makanan bergizi gratis meminta maaf atas temuan ulat pada menu sayur yang dibagikan kepada para siswa. Kemarin itu kita tidak ada menu daging. Jadi menu kita kemarin dari 2.500 sekian porsi, menunya adalah telur, orak-arik, dan sayur. Jadi itu fix ulat itu adalah ulat sayur. Dan dari 2.500 sekian porsi yang kita sajikan kemarin pun hanya 1 porsi saja juga yang ditemukan itu.
Kedepannya pihak penyedia menu makanan bergizi gratis berjanji akan bekerja sesuai standarisasi terkait sortir dan memilih bahan dengan kualitas yang bagus. Dari Kabupaten Muda Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, Pram, ini sepertinya proses penyortiran dan juga pembersihan bahan makanan harus lebih teliti lagi ya. Ada kecolongan nih pemirsa, mungkin lebih teliti lagi, ada pengawasan yang lebih dalam lagi, apalagi dari kemarin situasi atau informasi mengenai MBG ini sempat hilang kan dari publik. Dan kembali jadi sorotan ya. Apresiasi juga untuk masyarakat yang langsung memviralkan biar nanti dari Pak Prabowo-nya mungkin evaluasi ya bagi penyelenggara atau pihak catering sehingga nantinya bisa lebih hati-hati. Anak-anak lebih sehat lagi, Indonesia lebih emas lagi karena berawal dari makanan pemirsa. Baik. Sebelumnya pemirsa juga puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat ini juga alami keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Ya, para korban pun akhirnya dirawat intensif di RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif, satu diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang tadi udah dikasih obat. Tapi yang gejala yang kerasnya muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspadalah saat membeli makanan atau minuman karena di Rejang Lebong, Bengkulu, petugas menemukan kerupuk mengandung boraks. Nah, tak hanya itu pemirsa, kemasan juga ditertera pula nomor izin palsu. Paket yang diterima yang mana? Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan mendatangi salah satu rumah warga yang memproduksi kerupuk di Desa Air Merah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. BPOM mendatangi rumah warga ini setelah mengetahui pemilik rumah baru saja menerima paket berupa bahan-bahan kimia. Alhasil paket yang dibeli secara online ini langsung diperiksa dan dibawa ke kantor BPOM. Usai didalami, ternyata kerupuk mengandung boraks yang berbahaya bagi tubuh. Nah, tapi di dalam produk ini yang terdapat kandungan borak yang dicampurkan ke bahan-bahan pangan. Nah, ini yang tidak boleh di produk makanan. Di bungkusnya juga ada label BP POM seperti apa? Jadi BP POM ini awalnya ini sudah tidak ada. Jadi isinya dari ini tidak ada dari BP POM. Dia buat sendiri ya? Ini dia buat sendiri. Palsu ya. BPOM mengimbau pada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, modus borak dalam makanan ini sebenarnya nggak hanya kerupuk aja, di bakso, tahu, mie juga sempat marak sekali pakai boraks, formalin ya. Karena ini untuk mengawetkan makanan, katanya juga lebih enak juga rasanya. Tapi boraks itu bukanlah bahan makanan pemirsa. Boraks itu adalah sebagai bahan kimia yang konon katanya juga dikonsumsi dengan jangka panjang. Ini bisa menyebabkan kanker, gangguan fungsi organ seperti hati dan juga ginjal. Ya lebih baik kita makan real food aja deh, Pram. Bener banget. Masak gitu sendiri loh. walaupun ribet tapi lebih aman dan sehat ya. Ini pecutan juga buat BPOM, mungkin lebih sidak lagi untuk diperketat lagi ya untuk menyelamatkan masyarakat kita dari makanan berbahaya pemirsa. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, Fritz Ramande, bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Ya, mereka ditembaki pemirsa saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bituni yang hingga kini masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Dibahas, tolong, dilindungi dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Tolong, kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember tahun lalu. Ya, hingga kini keberadaannya belum diketahui. Operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Pada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Bantul diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di iSudah akan segera kembali.
Anda kembali di iNews Today, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Di segmen ini ada semburan api dan lumpur panas berbau belerang di lahan pertanian warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini katanya semakin meluas. Ya, dari peninjauan lokasi, petugas memastikan titik semburan meluas dan terdapat sejumlah titik baru namun masih dalam kategori aman. Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution bersama pihak perusahaan geotermal PT SMGP meninjau lokasi titik semburan lumpur panas di Desa Roburan, Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di lokasi, petugas mendapati salah satu titik semburan lumpur semakin membesar dan terdapat sejumlah titik semburan baru. Meski begitu, semburan lumpur panas ini belum begitu membahayakan karena radius lokasi pemukiman dengan titik semburan masih cukup jauh. Hanya saja, sebagian warga kini tak bisa beraktivitas ke kebun karena kebun mereka berdekatan dengan titik semburan lumpur panas. Semburan lumpur panas ini diduga terjadi secara alamiah akibat patahan bumi. Kondisi ini sebenarnya sudah lama ada, bahkan tadi saya sempat berwawancara dengan salah satu pemilik lahan yang berbatasan dengan punya SMGP. Dia bilang di akhir 2017 sudah muncul asap maupun air kecil-kecil. Nah, berdasarkan informasi itu saya diskusi dengan Pak Ali bahwa memang jalurnya adalah jalur patahan, ya. Jalur patahan itu ya kapan saja bisa timbul, bisa muncul lubang-lubang yang mengeluarkan air beserta asap. Ya. Guna meyakinkan keamanan warga, Pemkab Mandailing Natal masih menunggu kajian resmi dari Kementerian SDM yang akan lakukan pengecekan di lokasi dalam waktu dekat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Bantul diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Nah, ini pemirsa, tanah yang hendak diwariskan kepada anak-anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman. Kok bisa ya, Pram? Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya. Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Nah, selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini.
Selain itu, kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, semoga segera ada kejelasan dan kasusnya bisa segera tuntas ya, Pram. Karena suka diketahui juga pemirsa, Mbah Tupon ini juga buta huruf pemirsa. Jadi ketika itu diduga ada orang yang memanfaatkan situasi kekurangan Mbah Tupon ini, tapi disalahgunakan dengan mengambil lahan Mbah Tupon punya. Semoga ini juga kasus segera tuntas seperti Safa bilang, ada keadilan ya, nggak tumpul ke bawah tapi tajam ke atas pemirsa. Betul, ini juga pentingnya kepemilikan surat-surat tanah ya dan juga pendampingan dalam pengurusannya agar tidak menjadi korban mafia tanah seperti Mbah Tupon ini. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Ya, bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pram dan pemirsa, wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa ini memang kembali diperbincangkan. Benar sekali pemirsa, namun menurut Wakil Wali Kota Solo hal itu masih dibicarakan. Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana kota Solo yang terbatas sumber daya alam. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa sih? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum. Ya pemirsa, hari ini sidang kasus dugaan suap Ronald Tanur kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi atas terdakwa Zarof Richard. Ya, hari ini majelis sidang akan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap Ronald Tanur. Para saksi ini akan dihadirkan untuk terdakwa mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Sebelumnya, sidang tuntutan ketiga terdakwa hakim sudah digelar
pada 22 April 2025. Jaksa menuntut Erin Tuah Damanik dan Mangapul 9 tahun penjara atas dugaan menerima suap dan gratifikasi untuk membebaskan Ronald Tanur. Jaksa juga menjatuhkan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Sementara untuk Heru Hanindio dituntut lebih berat, yaitu 12 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Ini ada berita acara pemeriksaan pada waktu penyidik. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah suasana terkini sidang kasus dugaan suap Ronald Tanur, kita langsung bergabung dengan rekan kami Amrina Rida langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Halo, selamat siang rekan Amrina Rida. Seperti apakah jalannya sidang saat ini? Iya, Pram dan Syafa, memang benar bahwa hari ini rencananya akan dilaksanakan sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap ataupun juga korupsi yang melibatkan mantan pejabat MA yakni Zarov Richard. Salah satunya adalah terkait dengan pengurusan perkara yang melibatkan Ronald Tanur. Nah, untuk sidang sendiri, Pram dan juga Syafa, ini awalnya direncanakan pada pukul 10 pagi. Namun kalau kami melihat situasi di belakang, yakni di ruang sidang Muhammad Hatta Ali yang akan digunakan, ini nampaknya memang untuk sidang belum dimulai, lalu juga untuk ruang sidang masih dikunci. Kami pun juga belum melihat adanya kehadiran dari jaksa penuntut umum. Nah, untuk sidang pada hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tadi informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada 10 saksi yang akan hadir pada hari ini, dan 3 diantaranya ini adalah ada 2 anak dari Lisa Rahmat dan juga 1 dari suami Lisa Rahmat. Dan memang kalau kita melihat bagaimana bergulirnya kasus Zarov Richard ini, pada sidang pada hari ini tidak hanya Zarov Richard saja yang akan dihadirkan ataupun juga perkaranya akan disidangkan, namun juga perkaranya akan disidangkan bersama dengan perkara lain dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur dan juga Meriska Wijaya yang merupakan ibunda dari Ronald Tanur. Nah, ketiganya ini yakni Lisa Rahmat, lalu juga Zarov Richard, lalu juga Meriska Wijaya, ini memang perkaranya berhubungan satu sama lain dikarenakan ketiganya terlibat dalam upaya ataupun juga pemufakatan untuk memberikan suap terkait dengan perkara vonis bebas dari Ronald Tanur. Dan Zarov Richard sendiri memang didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur untuk memberi dan ataupun juga menjanjikan uang sejumlah 5 miliar rupiah kepada Ketua Majelis Kasasi MA yakni Hakim Agung Susilo. Nah, terkait dengan Hakim Agung Susilo ini, kalau kita melihat dari persidangan sebelumnya, ini pun juga sempat menjadi saksi dalam persidangan ini, di mana menjadi saksi pada tanggal 21 April 2025, dan pada persidangan 21 April atau minggu lalu, Hakim Agung Susilo memang mengaku bahwa sebelum adanya sidang kasasi terkait dengan kasus ini juga tempat bertemu dengan Zarov Richard, di mana Zarov Richard disampaikan memberikan upaya-upaya ataupun juga mempengaruhi Hakim Agung Susilo untuk memberikan vonis bebas ataupun juga mempertahankan vonis bebas di tingkat kasasi terhadap Ronald Tanur, yang mana diketahui bahwa sebelumnya Ronald Tanur sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dan selain terkait dengan kasus Ronald Tanur ini, Pram dan juga Syafa, kalau kita melihat bagaimana bergulirnya kasus Zarov Richard, ia pun sendiri memang ditetapkan tersangka oleh Kejagung karena diduga menjadi maklar kasus terkait dengan kasus-kasus suap ataupun juga korupsi yang lainnya. Di mana dari pihak Kejagung ini menyebutkan bahwa Zarov Richard diduga menerima uang kurang lebih adalah senilai 915 miliar rupiah dari berbagai macam perkara karena tindakannya sebagai maklar kasus ini. Dan Zarov Richard sendiri disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan karena jeratan pasal-pasal tersebut, untuk Zarov Richard sendiri mendapatkan ancaman hukuman penjara 20 tahun penjara. Nah, kita nantikan bersama nanti Pram dan juga Syafa bagaimana proses berjalannya sidang terkait dengan perkara Ronald Tanur ini, karena memang pada akhirnya perkara Ronald Tanur ini membuka bagaimana ada sistem maklar kasus dan juga ada kemungkinan kasus-kasus lain yang bisa terungkap. Kita nantikan bersama. Untuk sementara demikian dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Pram dan juga Syafa.
Ya, terima kasih Amrina Rida langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya Pram, ini dari kasus pembunuhan akhirnya merembet kemana-mana ya. Sampai ke penyuapan, kemudian makelar kasus. Semoga mafia peradilan ini bisa betul-betul diberantas demi keadilan hukum di Indonesia. Agar juga penegakan hukum di Indonesia benar-benar clear dan adil. Karena ini kasus tahun 2024 panjang sekali pemirsa. Dan ternyata banyak sekali kasus-kasus suap bermunculan dan seperti kali ini pemirsa 3 hakim PN Surabaya juga didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Ya, menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erin Tuadamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zarof Rikard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarof Rikard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat pemirsa siap mengambil alih dan menerapkan pola militer. Wow, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Today pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang remaja perempuan yang sempat ramai diperbincangkan nih dari Kabupaten Bekasi pemirsa berdebat dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat soal kegiatan perpisahan sekolah yang berbayar. Ya, Deddy kemudian menyarankan agar remaja tersebut mengadakan perpisahan secara mandiri tanpa melibatkan sekolah dan merepotkan siswa lain yang keberatan. Rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak, sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Iya, membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kritikan tersebut berkaitan dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang baru-baru ini digencarkan Deddy Mulyadi. Remaja perempuan itu menjelaskan alasannya mengkritik kebijakan gubernur terkait penghapusan wisuda di sekolah. Ia mengatakan perlu ada kegiatan perpisahan sebagai kenang-kenangan di masa sekolah. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan.
Usai videonya viral, kolom komentar pun dibanjiri beragam komentar warganet. Ada yang mengkritik, ada juga yang memberikan saran kepada orang tua agar menanamkan rasa prihatin kepada anak sejak dini. Logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan. Agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo. Terakhir, Deddy Mulyadi pun menyarankan kepada remaja ini untuk mengadakan perpisahan mandiri tanpa melibatkan sekolah agar tak membebani orang tua soal biaya perpisahan. Ya, sebenarnya ada ini bagus ya, berani speak up, berani berpendapat dan berbicara di depan publik, tapi berpendapat juga perlu riset yang mendalam. Ya, ada isinya pemirsa. Sebenarnya juga penghapusan dari perpisahan dan juga wisuda tadi juga bagus banget, tidak membebani keluarga yang lainnya seperti itu. Makanya baik banget tadi untuk tidak memihakkan atau tidak melibatkan pihak sekolah aja, sendiri-sendiri aja masing-masing. Lebih baik uangnya pemirsa untuk jenjang kuliah nanti ke depannya. Untuk kebutuhan yang lebih penting lagi. Ini masih soal Gubernur Jawa Barat pemirsa Deddy Mulyadi yang juga kembali mencuri perhatian publik. Ya, ia berencana mengatasi persoalan kenakalan remaja dengan menerapkan pola militer seperti yang diterapkan oleh Tiongkok. Melihat keberhasilan penerapan pola militer untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja oleh Tiongkok, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan hal serupa khususnya di Kota Depok. Hal ini menjadi wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang di Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, bahkan narkoba. Pola militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat sehingga anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup. Nah, itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah, kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita, gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberikan izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, kalau Pram setuju gak nih dengan idenya KDM ini? Setuju gak ya? Setuju banget, Syafa. Kenapa? Karena apa? Karena biar anak-anak bisa melatih kedisiplinan dan juga tanggung jawab ke depannya nanti. Tapi sayangnya pemirsa, minusnya lebih adalah... kapok gitu ya? Iya, minusnya adalah ini sesuai persetujuan orang tua. Nah, lagi-lagi nih, bagaimana orang tua memanjakan si anak. Kalau kita lihat-lihat ya, ini ada generasi strawberry, generasi milenial, Z dan juga alpha. Ini karena siapa? Karena generasi-generasi sebelumnya mengajarkan untuk anak. Baik, ya, jadi parenting juga pola pengasuhan sangat penting ya untuk membentuk karakter anak dari kecil sampai dewasa. Benar banget pemirsa. Ya pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Nah, pemirsa, lewat unggahan emosionalnya pemirsa, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih, semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini.
dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena Pantai Pangandaran Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir Pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar aksi bela Palestina dengan long march menyeberangi jembatan Ampera dari Ilir ke Ulu. Ya, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.